Hai, welcome to my class. Saya Hapsari Dan saya Zahra. Selamat datang di FX Channel. Kali ini kami akan membawakan materi tentang sel. Apakah sel itu? Dan apa saja bagian dan fungsinya? Saksikan penjelasan kami hingga selesai. Tapi sebelum itu jangan lupa like, Komen, share, subscribe. dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan materi selanjutnya. Semangat belajar! Baiklah, di sini saya akan menjelaskan struktur dan fungsi sel. Sel adalah satuan unit terkecil makhluk hidup yang merupakan dasar penyusun bagian-bagian tubuh. Untuk lebih lengkapnya, saksikan penjelasan saya di video berikut ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan struktur dan organel sel. Jenis-jenis sel dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu prokariotik, yang dimana prokariotik adalah makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel. Dan yang kedua yaitu eukariotik, yang dimana eukariotik memiliki membran inti sel. Selanjutnya yaitu sel prokariotik, yang dimana pada sel prokariotik tidak memiliki membran inti, dan yang kedua yaitu tidak memiliki sistem endomembran. Seperti pada gambar sel prokariotik, terdapat sitoplasma, ribosom, mesosom, pili, kapsul, dinding sel, membran plasma, flagela, dan yang terakhir itu nukleoid atau DNA sirkuler. Adapun bagian-bagian sel beserta fungsinya, yang pertama yaitu dinding sel, yang dimana berfungsi untuk melindungi dan pemberi bentuk tubuh yang tetap. Selanjutnya yaitu membran plasma, yang dimana berfungsi untuk pelindung sel, mengatur keluar masuknya ion dan molekul, dan mengatur respirasi sel. Selanjutnya yaitu sitoplasma, yang dimana berfungsi untuk melakukan proses pencernaan makanan secara intraseluler dan melakukan proses metabolisme sel. Selanjutnya yaitu mesosom, yang dimana berfungsi untuk menghasilkan energi. Selanjutnya yaitu ribosom, yang dimana berfungsi untuk tempat berlangsungnya sintesis protein. Selanjutnya yaitu DNA, yang dimana berfungsi untuk pembawa informasi genetik yang akan diwariskan untuk keturunan. Dan yang terakhir yaitu RNA, berfungsi untuk membuat kode genetik sesuai DNA dalam bentuk asam amino. Selanjutnya yaitu sel eukariotik, yang dimana pada sel eukariotik memiliki membran inti dan memiliki sistem endomembran. Seperti pada gambar sel eukariotik, yang pertama terdapat dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, lisosom, sentrosom, selanjutnya retikulum endoplasma, mitokondria, kompleks Golgi, nukleus, dan yang terakhir yaitu nukleus.
Adapun fungsi membran plasma, yang pertama yaitu melindungi sel, yang kedua yaitu mengatur keluar masuknya molekul, dan yang ketiga yaitu tempat berlangsungnya reaksi respirasi dan oksidasi. Selanjutnya yaitu sitoplasma. Dapat kita lihat pada gambar tersebut, yaitu mampu mengenali dan menghantarkan rangsangan. Yang kedua yaitu berfungsi sebagai sumber bahan kimia sel dan tempat terjadinya reaksi metabolisme. Dan yang ketiga yaitu komponen utamanya sitosol, substansi genetik simpanan, sitoskeleton, dan organel-organel sel. Berikutnya organel sel, yang dimana organel sel adalah struktur subseluler yang memiliki satu atau lebih pekerjaan spesifik untuk dilakukan di dalam sel, seperti halnya organ tubuh. Untuk lebih jelasnya, saksikan penjelasan saya berikut ini. Selanjutnya yaitu organel sel nukleus. Dapat dilihat pada gambar tersebut, yaitu memiliki membran inti, selanjutnya nukleoplasma, dan yang terakhir yaitu nukleus. Adapun fungsi nukleus, yang pertama yaitu dapat mengatur pembelahan sel, yang kedua yaitu mengendalikan seluruh kegiatan sel, dan yang terakhir yaitu membawa informasi genetik dan replikasi DNA. Selanjutnya yaitu organel sel retikulum endoplasma. Seperti yang kita lihat pada gambar tersebut, yaitu memiliki retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Adapun fungsi retikulum endoplasma yang pertama yaitu menyintesis lemak dan kolesterol, yang kedua alat transportasi molekul, yang ketiga yaitu menetralkan racun, dan yang terakhir yaitu menampung organel sel protein ribosom. yang Seperti yang disintesis kita oleh lihat pada ribosom. gambar tersebut, ribosom merupakan unit gabungan protein dengan RNA. Berikut ribosom tersebar bebas di sitoplasma dan ada yang menempel di permukaan RE. Selanjutnya, fungsi ribosom menyintesis protein untuk kegiatan metabolisme sel. Yaitu organel sel kompleks Golgi. Seperti yang kita lihat pada gambar tersebut, organel sel Golgi berfungsi sebagai tempat menjalankan sistem sekresi, membentuk membran plasma, tempat sintetis polisakarida, membentuk akrosom. Selanjutnya organel sel mitokondria. Seperti yang kita lihat pada gambar tersebut, terdapat membran luar
dan membran dalam. Membran dalam untuk melangsungkan rantai respirasi sehingga menghasilkan ATP. Krista untuk memperluas permukaan membran untuk menyerap oksigen. Matriks untuk oksidasi asam lemak. Mitokondria merupakan tempat berlangsungnya respirasi sel dan mampu menghasilkan energi. Selanjutnya yaitu transport membran. Transport membran yaitu proses mengeluarkan atau memasukkan ion dan molekul. Transport melalui membran. Terdapat transport pasif dan transport aktif. Transport pasif terbagi menjadi 3, yaitu difusi, difusi terfasilitasi, dan osmosis. Di transport aktif terbagi menjadi 2, endositosis dan eksositosis. Endositosis terbagi lagi menjadi 2, yaitu fagositosis dan pinositosis.